Halo Gidalers, balik lagi di channel Hobi Gidal bersama saya Jerry. Di video kali ini aku lawan sama bocil ya. Buat aku sih bocil soalnya usianya beda jauh dan mereka itu masih SMA, kayaknya tahun ini masuk SMA. Di sana ada Joseph. Joseph tuh yang kidal ya, jadi sama kayak aku. Terus ditemani oleh Gio dan aku ditemani oleh Eric. Ini kalian lihat ya, ulet sekali anak-anak itu. Eh, buat dapetin 1 poin di awal-awal ini kok lama banget ya. Berapa kali shots ini nggak mati-mati. Kalau aku lihat ya biasanya orang kidal ya, Yosef juga itu biasanya kreatif. Kalau kreatif itu maksudnya pengembaliannya itu kadang-kadang banyak nipu-nipunya juga, terus juga ini ya, arahnya itu nggak umum. Nah itu kalian lihat Joseph juga suka nipu-nipu ya, jadi gerakannya kayak mau ngelap tapi dikasih ke drop shot. Dan sebenarnya sih Erik yang salah itu. Waktu aku ngasih bola yang di net tadi, harusnya Erik langsung ngemes ke arah kanan karena tadi kosong kan yang di kanan. Di kanannya kita ya, atau kirinya lawan. Senang sih lihat anak-anak muda ini jatuh-jatuh tapi kok nggak apa-apa, sedangkan aku jatuh sekali kok cedera. Nah oke, mungkin di awal-awal kita sebenarnya juga nggak ngofur ya, cuman ini sih main-main lebih santai sih, soalnya no pressure gitu. Ya bukan ngeremehin juga sih, tapi di pihak sana ya, di pihak bocil itu mereka mungkin dapat angin gitu ya, karena di awal-awal mereka lumayan unggul sih, dapat poinnya, terus merasa oh ini bisa nih, bisa kita kalahkan ini om ini. Jadi mereka mungkin mulai dapat kepercayaan diri. Nah tapi kalau biasanya anak yang masih muda itu mentalnya memang seperti itu ya. Nah kalau banyak dipuji, banyak didukung, itu mereka untuk build confidence-nya itu tinggi banget dan cepat gitu. Eh, tapi ini ya, kalau kalian tuh dasarnya memang nggak seberapa kuat, mental dasarnya itu nggak seberapa kuat. Jadi waktu unggul mereka confidence gitu. Tapi waktu poinnya itu tersusul dan akhirnya kalah, itu bisa langsung anjlok gitu. Rasa confidence-nya itu bisa langsung anjlok. Lain sama orang yang udah lama main atau bapak-bapak itu, mungkin mereka juga no pressure tapi secara mentality pasti lebih kuat dan bisa mengolah mentalitasnya ya, karena memang kalau usia-usia remaja itu bukan karena didikan juga bukan karena dilatih secara mental, tapi memang secara ini ya, secara sains otaknya remaja itu memang masih dalam tahap perkembangan gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin membuat usia-usia segini mungkin 15-16 itu lebih cenderung ke labil, atau kadang kadang seneng terus kadang sedih, kadang diam-diam, kadang-kadang marah-marah, atau mungkin karena satu kata aja terus marah-marah. Nah itu apa ya, bukan karena didikan juga, tapi memang ya memang seperti itu, memang proses untuk menjadi dewasa memang seperti itu. Nah waktu kita memang udah menyusul poinnya, terus
berhasil untuk lebih unggul dari mereka, lalu mereka sering ini nyala-nyalain temennya sendiri. Terus kalau temennya berbuat salah satu nanti ini jadi kayak kecewa banget, kayak manting-manting raket. Terus ini suaranya saking aku kecilin ya, tapi aslinya mereka itu kalau ngomong kata-katanya kasar. Dan sebenarnya bagi kita ya yang udah dewasa itu ngelihat anak-anak muda berkata-kata kasar gitu, ya lucu-lucu aja sih. Kalau tentang ini ya pilihan kata mungkin itu bisa dari lingkungan atau dari didikan juga. Mungkin dari sekolah teman-temannya suka ngomong kasar, tapi kalau di rumah nggak berani, atau mungkin kalau di rumah ngomong kasar terus langsung dimarahin sama orang tuanya, itu kan bisa jadi didikan ya. Tapi kalau masalah kelabilan itu bukan dari didikan menurutku, tapi dari ini aja, memang secara sains labil gitu. Dulu aku sempat jadi kayak pembina gitu, ya bukan bukan pembina yang sungguhan tuh, asisten mungkin ya. Eh, itu cuman bantu-bantu aja di kalangan remaja di gerejaku. Ada satu anak yang aku lihat secara mental di usianya yang seperti dia, mungkin waktu itu sekitar usia ya segini ya, 14 15 gitu. Kelihatan lebih dewasa gitu kan. Ini aku lihat karakternya itu mungkin kayak dilesin ya. Karena aku lihat anaknya itu suka les banyak macem dan cukup banyak kegiatan juga gitu. Mungkin ada kayak pelatihan-pelatihan yang khusus untuk remaja, terus ya pelatihan karakter ya. Terus aku lihat anak ini, satu anak ini karakternya bagus, terus berani juga, tanggung jawab, terus ya percaya diri gitu. Tapi waktu kita ngadain kayak sesi-sesi kayak sharing terus apa itu kan, kebetulan anak ini kayak lompat kelas gitu di sekolahnya. Jadi karena di gereja itu yang masuk di kelompok remaja ini dihitung berdasarkan ini ya kelasnya, atau sewaktu SMA dikumpulin sama anak yang SMP kelas 3 kalau nggak salah. Nah itu anak ini udah masuk sementara teman-teman lainnya belum. Terus aku lihat yang ya dia kan berarti yang paling kecil ya. Teman-teman yang lainnya mungkin udah beda 3 tahunan lah. Atau sesi-sesi sharing gitu. Terus yang ini yang kakak-kakak kelasnya itu kayak bukan membuli ya, cuman kayak ngeledekin gitu. Terus ternyata dia ya ini sih, oh aku nanti nangis loh ngomong gitu. Jadi aku lihat walaupun secara karakter kita mungkin di build up sama mungkin mentor atau ikut pelatihan atau mungkin orang tuanya juga bagus gitu. Tapi memang ya sewaktu menghadapi kayak tekanan, walaupun bukan tekanan yang ini ya, kita kan sebetulnya ledek-ledekan itu cuman sekedar ini ya guyonan gitu. Tapi bagi dia kayak kena gitu. Jadi kita sebagai pembina merasa oh ternyata nggak sekuat yang kita kira gitu. Padahal anaknya karakternya mungkin aku lihat di atas rata-rata, tapi lemah juga gitu. Lalu apa kita itu harus menyerah dengan keadaan yang memang usia remaja, jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Kalau kalian mungkin punya atau nanganin anak-anak remaja, atau mungkin kalian coach, ada yang coach untuk ngelatih anak remaja, apa memang dibiarin kayak gitu atau enggak gitu. Mungkin itu yang jadi permasalahannya ya. Kapan hari aku kan lihat di lapangan sebelah juga ada yang anak-anak kecil sih, bukan remaja, mungkin masih SD. Tapi ini ya karakternya mereka itu
mungkin sama coachnya atau mungkin sama orang tuanya itu dididik untuk lebih ini ya, lebih punya spirit juang gitu, punya daya juang. Jadi waktu aku lihat di lapangan sebelah mereka main single, terus kalau kalah ya memang ada kayak gerakan body language itu jengkel, kayak raketnya dibanting atau mungkin eh, menyesal gitu. Ini mereka kan single ya, terus ada yang kadang marah-marah karena oh bolanya out atau apa gitu. Dan waktu salah satu menghasilkan poin itu biasanya langsung semangat, terus kayak yes oke. Kayak bisa menyemangati diri sendiri, terus kayak berteriak yeay gitu. Itu eh, apa ya, bagus juga sih buat calon atlet ya. Jadi mungkin sama coachnya memang harus digituin. Kebetulan coachnya aku lihat masih muda juga, tapi bisa dilatih seperti itu. Nah memang kita ada ini sih ya, menyemangati mereka juga. Kalau untuk usia-usia remaja gini ya menyemangati juga, tapi juga kayak ini mungkin mengarahkan ya ke arah caranya berpikir supaya bisa lebih positif terus mentalnya nggak down, walaupun poinnya tertinggal jauh tapi tetap bisa semangat. Aku lihat teman-temanku yang sudah dewasa kadang-kadang juga miss gitu, waktu poinnya kekejar dan akhirnya kayak juice terus gitu ya. Kan kalau rally 21 sama, 21 sama, 22, 22, 23, 23 itu terus sampai 30 kan. Itu mentalnya kalau nggak kuat cepat kalah gitu, nggak sampai 30 udah pasti kalah. Tapi kalau uh, mentalnya kuat biasanya kita, yang mentalnya lebih kuat biasanya lebih menang gitu. Aku lihat banyak teman-teman yang udah dewasa juga nggak punya skill mentality ini juga nggak punya gitu. Jadi sewaktu jus terus kebanyakan mereka kalah, atau mungkin waktu jadi partnerku sedikit berbuat kesalahan aja terus kayak down banget gitu. Jadi partner yang baik harusnya memang saling mengangkat ya. Tapi ini yang aku mau bahas, kalau di usia muda waktu anak-anak atau remaja gini dilatih mentalitasnya supaya bisa keep high walaupun poinnya mungkin beda jauh. Kemarin tuh aku menang juga walaupun poinnya beda jauh, tapi kita lanjut sampai game 30 tetap bisa menang gitu. Nah itu secara mental kita bagus. Tapi sebagus-bagusnya mental kalau skillnya nggak ada ya tetap bosok. Aku lihat memang parenting zaman sekarang kan kayak nggak boleh mukul anak. Kalau mukul nanti diperkarakan, ada tetangganya lihat terus dilaporin. Nah itu kan bisa ya. Tapi kebanyakan sekarang nggak boleh marah-marahin atau goblok-goblokin anak gitu. Tapi kemarin aku ke supermarket masih ada sih orang tua yang anaknya itu ngangkat ini kayak satu krat minuman soda gitu, terus sama papanya itu disuruh naruh ke troli, taruh aja di sini nanti kita dorong bareng-bareng ke kasir. Tapi anaknya nggak mau, enggak aku mau langsung angkat ke kasir, aku kuat. Terus sama papanya dibilang apa, goblok. Aku yang ngelihat kayak gitu, loh ternyata masih ada ya ini orang tua yang pakai kata-kata G gitu. Ini aku nggak judgement ya, tapi kalau lingkungannya mungkin keluarganya papanya kayak gitu, nanti anaknya juga bisa aja kayak, meniru ya, temennya dikatain goblok juga waktu berbuat kesalahan. Nah itu bikin
eh, ini partnershipnya waktu main di lapangan jadi nggak karuan, saling goblok-goblokin. Nanti bukannya tambah semangat, tambah kalahan. Siapa yang orang mau di goblok-goblokin? Nah, aku juga ngadain survei kecil-kecilan di Instagramku tempo hari. Lebih seneng mana kalau ada partner ketika berbuat kesalahan, terus kita bilang, oh kamu salah ini, jangan taruh situ, harusnya ke arah ini. Langsung nasehatin gitu ya. Atau mungkin pakai kalimat yang lebih kasar, mungkin juga ada orang yang seperti itu. Bodoh, harusnya kayak gini, nggak boleh gitu. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Atau kalian lebih seneng kayak gini, oh gak apa-apa, bagus, itu tipis kok. Nah, itu arahnya udah bener, cuman kamu eh, kebetulan aja mati gitu. Lebih seneng mana? Kalau menurut survei yang aku ini ya adakan, itu ada yang milih lebih seneng dipuji-puji walaupun mainnya tetap goblok. Dan ada juga yang 50% itu malah seneng bukan digoblok-goblokin sih, cuman kayak lebih seneng diinfoin apa kesalahannya itu ditunjukin ke dia biar dia belajar. Nah ini salah satu mentalitas yang aku lebih cenderung suka ya. Walaupun kita mungkin nggak suka dengan kata-kata ini ejekannya atau goblok-gobloknya itu, tapi langsung kita itu harus tahu maksudnya mereka itu baik. Untuk partner yang bilangin kita itu maksudnya baik, mungkin arah yang dia sarankan bisa bikin kita jadi pemenang atau jadi juara. Tapi itu tergantung ini ya preferensi masing-masing sih menurutku. Belum tentu orang yang papanya pemarah, anaknya juga jadi pemarah. Karena kemarin tuh aku lihat mamanya kayaknya orangnya baik, jadi uh, uh, anaknya ini bisa aja niru mamanya, jadi nggak niru papanya. Tapi ini ya, aku lihat memang harus didik anak itu harus balance sih. Kalau kita puji-puji terus diturutin itu nanti ini, oh jatuh, oh salah kursinya, oh salah lantainya, pukul lantainya. Nah, itu kan nggak bener ya. Nanti nggak punya daya juang, cenderung nyala-nyalain orang lain atau mungkin nyala-nyalain, oh ini netnya terlalu tinggi, oh ini raketku memang nggak enak, oh ini apa gitu. Jadi em, dari kecil harusnya nggak dilatih seperti itu. Kalau memang anaknya jatuh karena kesalahannya sendiri, nggak hati-hati atau matanya nggak lihat jalan tapi lihat HP terus, nah itu kita wajib tegur sih. Nggak boleh dibilangin, oh salah itu lantainya. Ya itu salahmu matamu, ya, salahnya matamu. Kalau di sini ya aku lihat Joseph mungkin udah jarang main sih, jadi dia lebih banyak ini, walaupun masih aktif, lari-larinya masih cepat, tapi dia banyak berbuat kesalahan. Dan Gio juga ini sih, kalau lagi ini nggak konsen itu juga banyak berbuat kesalahan. Nah ini ya, kalau kamu berbuat kesalahan sendiri terus kamu mati, kamu itu bilang ke dirimu sendiri itu apa? Oh aku goblok, oh aku gak entos, atau diam aja, nggak ini, oh waduh gagal, kan tercoba lagi, nah, gitu. Atau kalau partnernya nyalain kamu, terus kamu jadi down atau cuman cengenges-cengenges, gak apa-apa, mau menang juga gak dapat apa-apa gitu kan. Dan sebaliknya kalau partnermu melakukan kesalahan, terus apa yang kamu bilang ke partnermu dan ke dirimu sendiri. Walaupun partner yang berbuat kesalahan,
Tapi kamu bilang ke dirimu sendiri apa? Oh, pancen partnerku ki goblok, ora iso main. Atau oh, partnerku mungkin nggak bisa backhand. Aku mesti apa ya? Strateginya mesti bikin yang lain mungkin. Nah, itu yang bisa bikin mentalitas kita lebih baik ya. Daripada kita cuman cenderung nyalain orang. Nyalain bisa ada dua macam. Satu, nyalain tapi nggak diucapin, cuman ada di benak kita aja. Atau nyalain diucapin ke partner gitu, yang cenderung menyakiti ini ya, menyakiti hati partnernya. Either way, mau diucapin atau enggak, sama-sama menurutku negatif ya. Itu termasuk negatif thinking. Soalnya kita bawaannya cenderung nyalain temen gitu. Tapi kalau kita we're in it together gitu. Jadi waktu partner melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan, tetap kita itu harus jaga mentalitas. Kita ini sama-sama kepingin menang gitu. Jadi nggak boleh saling nyalahkan dan harus saling menguatkan. Oke guys, jadi gitu aja sih cerita dari aku. Mungkin ada yang kurang ya maaf, mungkin ada yang tersinggung ya maaf. Mungkin kalian bisa cerita juga pengalaman kalian dapat partner yang seperti apa biasanya kalau waktu main. Terus bermanfaat nggak kalau kita itu punya mentalitas yang positif, punya partner yang positif, itu rate menangnya itu berapa banyak dibandingin punya partner yang suka nyala-nyalain dan sebagainya. Oke, semoga kalian permainan badmintonnya maju terus ya, dan tetap semangat, jaga mentalitas dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.